Saya dulu dari Katolik. Saya cukup taat di Katolik. Bahkan saya itu sebagai pendebat. Lucunya saya sebagai pendebat untuk ke orang Muslim. Tapi pada saat saya lagi coba mau cari materi yang ada di Alkitab itu sendiri supaya bisa melawan apa yang mereka katakan terhadap Alkitab, lucunya kok jadi kenapa umat Islam yang jalanin. Harusnya kita mikir, kok kenapa ya kok masuk Islam kok banyak yang jatuh ya, kok banyak yang ini ya, tinggalin keluarganya, dibenci anaknya. Ya itu pengalaman saya dibenci sama anak saya. 2 anak saya membenci saya sehingga saya diceraikan. Ya udah, mau gimana? Biar teman-teman para mualaf juga, kenapa sih kita tuh pindah ke Islam? Saya dulu dari Katolik. Saya cukup taat di Katolik. Bahkan saya itu sebagai pendebat. Lucunya saya sebagai pendebat untuk ke orang Muslim. Saya ngedebat di YouTube juga. Saya debat dengan beberapa para kristolog juga, tapi dengan menggunakan akun palsu, karena saya juga nggak mau nunjukin siapa saya. Tapi pada saat saya lagi coba mau cari materi yang ada di Alkitab itu sendiri supaya bisa melawan apa yang mereka katakan terhadap Alkitab, lucunya kok jadi kenapa umat Islam yang jalanin gitu loh. Jadi itu ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu kan, ini bukan promo ya. Di YouTube saya tuh di Mualaf Prince channel, Mualaf Prince. Boleh dilihat video-videonya kayak gimana sih dakwanya, kayak gimana ininya. Nah, itu awal mula saya kenapa saya mualaf. Jadi tidak ada dorongan siapapun, tidak ada yang menyuruh siapapun, tuh nggak ada. Jadi saya benar-benar sendiri, benar-benar awalnya itu sangat antusias untuk mendebat para Muslim gitu. Saya keras orangnya, tapi kok kenapa berbalik? Yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih itu, yang nggak tahu caranya bagaimana, tapi kok bisa saya berbalik. Nah, keluarga saya pun nggak pernah nggak mungkin nih Andre ini bisa pindah, nggak mungkin. Sesuatu hal yang tidak mungkin nih kok bisa terjadi sama si Andre. Tapi di luar situ ya, konteks banyak sekali saya juga cerita sama di YouTube ya. Dan saya juga dengar tadi dari kajian dari Bunda, kok banyak para mualaf tuh, emang sih mayoritas pada saat masuk mualaf, pada saat gitu ya, pada saat pindah ke Islam, banyak yang ekonominya tuh jatuh. Saya nggak tahu kenapa. Harusnya kita mikir, kok kenapa ya kok masuk Islam kok banyak yang jatuh ya, kok banyak yang ini ya. Mayoritas ya, ada yang enggak sih, cuman banyak kan begitu, ditinggalin keluarganya, dibenci anaknya. Ya itu pengalaman saya dibenci sama anak saya. 2 anak saya membenci saya sampai hingga saya diceraikan. Ya udah, mau gimana? Dan itu juga saya juga ngerasa terpukul sekali, sampai benar-benar tadinya saya punya segala macam, sampai benar-benar saya tidak punya apa-apa. Duit 5.000 rupiah itu pun kayak eman-eman lah, kalau bahasa Jawa tuh eman-eman. Sayang nih, gue mau makan pun sayang. Nah, mungkin entah ada atau enggak, apakah pernah ada yang menjadi kuli pasir, apa pernah ada yang jadi pemulung? Pernah nggak ngalamin hal itu buat teman-teman yang laki-laki nih? Nah, saya ngalamin
Saya ngalamin, Dre masuk ke sini, nanti lu dapat bantuan. Dre masuk ke sini, nanti dapat bantuan. Sampai detik ini saya nggak pernah mau masuk itu. Banyak ada yang Dre masuk ke mualaf mualaf center ya, mualaf center. Enggak. Saya mau coba apa sih yang Allah berikan ke saya pada saat saya masuk Islam. Apa sih yang Allah kasih ke saya? Saya minta bantuan. Saya cuma buat ini. Nggak dikasih ya sudah. Namanya bukan rezeki. Tapi kita jangan saya tuh seneng banget membaca ayat ya. Bahkan mungkin sekarang teman-teman mualaf juga pasti lebih memahami lebih dulu ketimbang menghafal. Percaya sama saya, pasti memahami dulu apa sih artinya nih, lebih memahami. Makanya saya tuh kok saya dapat saya bisa diam begini, saya bisa tabah begini karena saya membaca ada beberapa surah dari Al-Kautsar juga sama surah Al-Humazah. Itu kan ada kalimat, ada satu ayat yasabuan na ala aluha ahla, ya kan? Ya aflada kan gitu. Nah itu yasabuan na ala lemahu akhlada. Nah itu kan artinya kan mereka mengira harta bisa mengekalkannya. Maksudnya harta apa ya? Apa sih yang kita pikirin? Masalah ekonomi, masalah makan, atau masalah pengen punya handphone, atau masalah pengen punya motor. Di benak kita kan, gue pengen punya ini. Makanya aku tadi menyimak ininya Bunda tuh, omongannya Bunda. Bun, aku tuh mualaf dari dulu. Kenapa saya nggak dikasih bantuan kayak gitu ya Bun ya? Kok mintanya sama para ini gitu loh. Jadi kita sama Allah lah. Kita sudah dikasih kapasitas untuk apa ya? Allah ngasih kita begini segini. Itu karena Allah tahu kemampuan kita. Saya punya kafe. Kebetulan kafe saya itu pemberian dari viewer, pemberian. Jadi bukan waktu saya bikin YouTube ya, waktu bikin YouTube itu nggak ada niatan untuk bikin untuk memperkaya atau untuk supaya saya mendapatkan AdSense-nya, duitnya, enggak. Bahkan di YouTube saya pun tidak ada please like, comment, and subscribe. Kayak di ngaji cerdas tuh kan ada. Kalau saya nggak ada. Saya nggak ada. Karena niat saya syiar. Saya ngasih tauin. Nggak ada niatan untuk mau cari apa. Nggak taunya lain. Respon dari teman-teman Muslim, dia kasih, Dre, mau usaha nih. Jadi bukan duit. Nih mau usaha ini, nggak tahu ini Allah yang ngasih jalan ya, bukan karena saya nuntut, saya mau ini nih, enggak. Dan tiba-tiba dikasih segala macam. Karyawannya siapa ya? Bayarnya berapa ya? Listriknya bagaimana ya? Saya nggak punya duit, jalanin aja. Ya udah, saya punya 2 anak yatim juga, ya kan? Ini ngurus makannya bagaimana ya? Bingung sayanya. Cuman karena saya udah kita jalanin aja. Jika Allah memberikan kita besok makan, meridhoi kita makan besok, kita akan makan besok. Jika Allah tidak meridhoi kita tidak makan, kita tidak makan. Tapi semua ridhonya Allah itu tidak pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Pasti ada sesuatu yang Allah mau berikan ke kita, mungkin dengan cara lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan. Tanpa saya meminta, tanpa saya ini segala macam, saya bisa ngurus anak-anak yatim saya. Terus teman-teman yang di karyawan, dan teman-teman karyawan pun orang-orang yang kebanyakan notabene yang bukan pengalaman di kafe, enggak.
bahkan nggak ngerti gimana sih bikin kopinya, nggak ada yang ngerti. Tapi pada saat makan bareng nih, biasanya kan sebagai atas, kenapa kok diulang-ulang terus? Sebenarnya ada maksud tertentu Allah memberikan firman itu loh. Kenapa? Karena memang kita tidak secara langsung, kita secara tidak langsung sebenarnya kita tuh lupa apa yang Allah kasih ke kita, kita lupa. Makanya kan seperti tadi ceritanya Bunda, kenapa kok nggak dibantuin? Ingat, situ udah dikasih tangan lengkap loh, kaki lengkap, mata bisa ngelihat, bisa berjalan, bisa ini. Coba kalau nggak ada tangan, coba kalau nggak ada kaki, ngeluhnya kayak gimana? Bahkan saya bisa kasih pertanyaan, yang orang yang nggak punya tangan itu lebih beruntung dari kita atau enggak? Nah, kalau di dunia kita yang lebih beruntung, tapi kalau di akhirat mereka yang lebih beruntung. Kenapa? Nah, tangannya nggak diminta pertanggungjawaban karena nggak ada tangan. Karena sudah kita dikasih sebenarnya yang lengkap sama Allah nih. Lu mau nggak? Apa namanya? Ini ada duit nih 50.000 di sini atau apa? Wah bagus nih, bagus nih ya. Ya nggak? Atau apa segala macam yang supaya bisa menguntungkan. Nah, bisa mempertanggungjawabkan. Harusnya kita harus tahu nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Saya mikir kok, saya benar-benar, saya benar-benar mengkaji, benar-benar ini apa, makanya saya yakin kok teman-teman muslim mualaf ini dia memahami lebih dulu artinya apa sih ini, artinya apa sih ini. Makanya pada saat kita lagi benar-benar nggak punya, itu bukan berarti Allah ngasih cobaan yang berat sekali kepada kita. Wah benar-benar kita segala macam, buktinya sampai apa, bisa beli rokok, bisa makan, bisa ini, sehat walafiat. Lebih banyak loh orang-orang yang kurus kering, nggak bisa makan. Kita masih beruntung. Yang apa sih di benaknya? Hidup gue begini-begini aja, gue nggak punya motor, gue nggak punya ini, gue nggak punya ini, ya kan? Handphone gue masih Nexian, bukan ini, bukan apa, Oppo, bukan ini, masih Nexian handphone gue. Ini maaf nih pakai ini, maksudnya handphone zaman dulu, tapi apa? Masih bisa komunikasi. Kalau nggak punya apa-apa, marah sama dia. Sebenarnya kayak gini, dia marah sama orang, oke lu nggak bantuin gua, oke, nggak masalah buat gua. Marah, kesel. Bunda cerita tuh kan ada yang ini keras segala macam. Sebenarnya dia bukan marah sama ini, dia marah sama Allah. Kenapa Allah gua pindah kok gua jadi begini? Makanya saya tanya, pernah jadi pemulung nggak? Ngumpulin botol aqua digeprek-geprek buat makan, cuman dapat 25.000 sehari. Kuli pasir sampai kaki saya borokan, bener. Tapi Ndre, lu kok sekarang begini? Saya nggak tahu, lillahi ta'ala, bahwa Allah kasih jalan yang terbaik buat kita. Bahwa saya juga ngelihat, saya punya duit. Tadi saya cerita sama Bunda ya Bun, duit saya 15.000, ini realita, kisah nyata. Duit saya tinggal 15.000, mau makan nggak tahu. Andre bikin cerita nih ngawur ceritanya, atau cuman pengen di apa namanya, di elu-elukan atau di respect, enggak. Saya nggak tahu itu sifat sayanya yang bukan sifat saya kok jadi begitu. Saya jalan di mana, di warteg mau makan, saya ngeliat bapak-bapak dilalah mukanya itu mirip kayak bapak saya, dilalah, udah tua, kayak kelaparan ngeliat warteg. Duit gue tinggal 15.000, goceng dapat kok nih setengah nasi sama sayur kuah sama tempe. Saya kasih, Pak buat makan ya Pak ya, nanti makan ya Pak. Aduh makasih ya Dek, ada tenang aja Pak.
Saya makan, habis pulang kulit nguli pasir. Terus saya bayar, Pak, nasinya setengah aja sama kuahnya aja sama tempe satu, bisa nggak dapat goceng? Oh bisa deh, gitu. Bisa ya, ya udah. Nungguin. Itu deh katanya gitu. Itu mas katanya. Oh iya, loh, kok ada isinya ayam sama tahu, tempe, ikan, segala macem. Loh. Bukan, saya nggak punya. Saya ini Pak. Saya cuma 5.000 apa? Cuman tempe doang. Nggak apa-apa makan aja deh. Enggak, saya nggak mau. Dek, mas makan aja. Enggak. Saya ngelihat kok mas. Dilalah kok mata saya ngeliatin mas itu ngasih duit ke sana katanya. Tapi kenapa mas? Saya pikir mas ada duit, nyatanya mas cuma makan 5.000 perak. Ya, itu bukan rezeki saya, itu rezekinya abang. Ya udah bang, makan. Ya udah, tapi dia juga makan juga di sini. Saya baru mau makan. Panggil bang, udah. Disitulah dia cerita, bener-bener nampar saya nih abang. Biasanya nih kalau orang lagi makan, ada minta-minta datang, saya usir. Jangan ganggu orang makan, pergi. Di warteg nih. Pada saat dia ngeliat kayak begitu, bener-bener kayak Allah itu ngasih jalan. Jadi di situ makanya kan ada di surat Al-Humazah, mereka mengira harta bisa mengekalkannya. Harusnya kita berpikir maksudnya apa itu Allah berfirman seperti itu. Yang penting kita bisa apa? Kita bisa sholat, kita bisa makan, kita sehat, dan alhamdulillah kita istiqomah. Allah pasti akan kasih jalan. Banyak saksinya ada ya. Siapa yang mau pindah lagi dari dia mualaf, dia mau pindah lagi ke Kristen apa Katolik ya? Katolik. Bener ini, bener nih perempuan ya. Ada di YouTube saya. Ini sebentar lagi ya, ini terakhir nih. Ini satu contoh. Karena kebimbangannya dia masalah perekonomian. Bingung. Dikasih san. Kalau lagi makan yang ngambil duluan siapa? Pasti atasan dulu kan? Ya kan? Ini saksinya ada nih yang rekam ini orang saya nih. Nah, kalau makan dulu ambil. Loh, Bang Andre dulu. Enggak, gue udah ada. Saya bilang gitu. Oh ya udah, makan nih. Nggak taunya sisanya nasinya cuma tinggal sedikit sama kuahnya doang, sayurnya. Udah pada lahap makannya. Saya ambil. Loh, Bang, katanya udah ada nasinya, udah ada lauknya. Enggak, ini lauknya. Ya, tinggal airnya doang. Ya itulah Allah kasih rezeki saya ini. Allah ngasih rezeki saya ini. Yang penting saya bisa makan, tapi Allah ngasih rezeki saya ini. Bahwa Allah tahu kita mampu untuk makan cuma nasi sama sayurnya doang, kita masih bisa. Ndre, ini rezekinya lu ini. Ndre, rezekinya lu ini. Begitu juga maaf, duit yang ada di kantong kita ini. Maaf ini. Duit yang ada di kantong. Ini sebenarnya kalau banyak orang bilang, ini duitnya siapa sih? Duitnya Bang Andre. Makanya saya tanya, rezeki sama milik sama nggak sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Rezeki sama milik tuh sama nggak? Beda. Bedanya di mana, Pak? Kalau milik kan sudah kita pegang, kalau rezeki mah belum. Oh, jadi ini kalau ini udah milik kita ya? Iya, gitu kan. Iya. Nah, Peta gitu. iya. Oke. Sesuatu yang kita miliki itu yang dipegang katanya. Kalau saya, rezeki itu ini adalah rezeki saya, Pak. Ini rezeki saya. Baju itu rezeki saya. Handphone rezeki saya. Tapi semua tidak kekal. Bisa hilang, bisa rusak. Duit pun saya bisa ngasih ke tukang parkir. Nah, tukang parkir itu adalah rezekinya. Rezekinya dari duit saya itu rezekinya dia. Ya kan? Maaf, yang rokok ada dibungkus rokok. Ini rokok siapa? Ini rezeki saya. Terus maksudnya ini bukan punya abang. Ini rezeki karena bisa kamu hisap. Nah, jadi milik itu apa, Bang? Sesuatu yang kita udah telan.
yang tidak bisa diambil. Gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa tarik itu adalah milik kita. Kita mati, kita cuman apa, bawa apa? Sendal jepit yang jelek aja kita nggak bawa. Saya punya duit berapa ini ya, ini tiba-tiba hilang, pasti ngomongnya ya udah bukan rezeki, pasti kan begitu. Ya kan, karena memang ini rezeki kita. Tapi kenapa pola pikir kita kebanyakan, gue pengen memperkaya diri gue sendiri. Bahkan saya ngomong sama teman-teman semuanya, Dre, menurut lo kalau uang kena gimana? Saya ini saking cintanya sama duit, saya pengen bawa mati. Wah, maksudnya dikubur gitu, Dre? Enggak, sedekah. Karena saya berpatokan di Al-Kautsar. Inna a'toinakal kausar fasoli lirobikal wanhar inna si'anyaka huwal abtar. Banyak teman-teman artinya nggak tahu. Banyak. Tapi kalau seandainya dimaknai artinya itu dalam banget. Inna a'toinakal kausar, Allah udah memberikan kita rezeki yang berlimpah loh. Nafas, kesehatan, rohani, segala macam. Ya kan? Rezeki. Allah cuma minta apa? Fasoli lirobikal wanhar. Allah cuma minta kita sholat dan berkurban. Wanhar, menyembelih. Wah, gue nggak punya duit, Re. Gimana caranya untuk kurban? Lo sedekah itu termasuk berkurban. 2.000 perak, 3.000 perak. Apa salahnya sih? Kalau mau, kadang kita gini, aduh, ada tukang minta-minta, aduh, ntar dulu deh. Duit gue tinggal segini buat beli rokok. Pasti begitu. Kasih aja. Bahkan kalau di masjid pun untuk naruh ini duit, nih saya ini ada duitnya begini, saya nggak pernah ngelihat, berapa duit gue mau ngasih berapa ya, enggak. Tapi saya random ambilnya, saya nggak ngeraba, random, tek nggak taunya gocap, ya udah ini memang harus kita kasih ke masjid. Tapi misalkan 2.000, ya udah 2.000. Karena memang Allah mintanya cuma 2.000, ibarat kayak begitu. Jadi, wah duit gue cuma 52.000. Kalau gue ngasih ini gue tinggal 2.000. Ini susah loh, ini ilmu ikhlas loh. Tapi apa? Terus gue nggak makan dong. Percaya, Allah pasti tidak akan memberikan cobaan kepada umat manusianya melebihi batas kemampuan manusia. Itu aja dipatokin. Nah lanjutnya, inna si'anyaka huwal abtar. Siapapun yang benci abang, siapapun yang membenci siapa ukti segala macam, yang nggak suka, yang mencibir, biarkanlah karena mereka yang terputus, biarkan. Ada yang fitnah, iya nggak apa-apa, oke. Saya paling sering difitnah, sering banget difitnah sayanya. Apalagi waktu bikin video begitu, sering banget difitnah. Tapi ya udah. Kalau memang benar, buktikan. Nih ada saya di sini. Saya selalu di video. Nih datang ke MP Coffee Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Silakan datang. Tapi gak ada yang mau datang. Untuk tabayun, untuk apa segala macam. Bahkan ada beberapa yang memfitnah juga, yang Muslim. Orang Muslim juga yang memfitnah. Banyak. Banyak. Ya kan? Tapi apa? Apakah kita harus balas? Enggak. Seleksi alam, betul. Inna si'anyaka huwal abtar. Siapapun yang bercibir, siapapun yang menghina, atau siapapun yang ngomongin atau yang memfitnah, biarkanlah. Udah mah ajar aja. Biarkanlah karena dialah yang terputus. Hah? Nah, sekarang gini. Apa yang kita inginkan dari sifat emosi? Saya orangnya keras loh. Bener, saya orangnya keras. Saya orangnya dulu, saya apa namanya, bisa bela diri, saya bisa ini, bisa ini. Saya orangnya keras. Tapi kenapa sekarang saya berbalik 180 derajat? Mungkin juga kena air wudhu. Cuman bukan itu, Bu. Karena saya coba berpikir, karena kebanyakan para mualaf itu, kebanyakan mayoritas saya yakin itu, mereka memahami dulu isi ayat Al-Quran ketimbang menghafal. Gue pengen tahu isinya apa ini. Makanya kan saya hafal Ar-Rahman. Makanya kenapa kok ada 31 ayat fabi ai ala irobikum matukaziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan?
kenapa kok sampai 31 ayat? Nih, kalau lu mau begini. Lu kalau mau balik ke sini, lu harus pindah lagi supaya perekonomiannya lebih ini. Good, silakan, saya bilang. Saya cuma kasih contoh satu. Anak saya, siapa tuh? Anak saya, siapa sih yang ngerasa nggak terpukul kalau anaknya udah benci? Saksinya banyak juga, sampai saya gimanain. Andre, kalau lu sayang sama anak lu, ini anak saya yang ngomong nih. Anak saya ngomong waktu itu masih kelas 3 SMP. Andre, kalau lu sayang sama anak-anak lu, pindah lagi. Gua nggak sudi punya bapak ngejual Yesus. Ini demi Allah, saya nyebut dari teman-teman semuanya. Saya cuman pertama mikir, gila ya, gua tuh sayang banget sama nih anak. Biasanya kalau tidur kelonan sama saya. Cuman saya bilang apa? Apapun kamu benci ke ayah, tetap kamu anak ayah, dan kamu nggak bisa ngatur apa yang ayah yakinin. Ayah tetap di Islam. Ya udah sono, gue nggak mau ketemu lu lagi. Iya, di blok. Saya tetap diam. Seiring setahun lebih setelah saya punya kafe segala macam, setahun lebih dia tetap marah sama saya. Tetap saya kasih duit buat sekolahnya. Nah, dia cuma bilang gini, apapun yang lu kasih ke gua, Andre, gua nggak peduli. Tetap apa pendirian gua. Karena dia nggak tahu, saya nggak bisa nyalain dia. Dia tidak tahu, karena dia tidak paham. Saya cuman iya. Berapa hari kemudian saya cuman sholat gini, ya Allah, saya sampai benar-benar nangis saya sholat itu benar-benar nangis. Saksinya banyak. Ya Allah, saya cuman pengen peluk 1 menit aja sama anak saya, saking kangennya saya sama anak saya. 1 menit aja saya peluk. Jika engkau mengizinkan saya untuk bisa meluk anak saya, berikanlah izin. Saya berpikir begini, ini nggak mungkin, karena dengan kebencian dia itu nggak mungkin lah. Dengan waktu dekat, pasti mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, mungkin gitu kan. 2 hari kemudian telepon saya, Sherlock dong, saya mau tahu kafenya di mana. Aduh, kaget gua. Iya, Sherlock, ada apa nih? Nggak ada kepikiran mau apa? Allah kabulin doa saya. Nggak ada pikiran. Panik. Anak gua mau ketemu gua hari ini, sampai merinding gitu kan. Ada apa ya? Tiba-tiba datang. Oh, ini kafenya. Iya. Duduk sini, mau minum apa? Ini nih. Kenapa kak? Kok tiba-tiba datang ini, kenapa? Dia diem ngeliatin saya. Diem ngeliatin saya sambil tiba-tiba tuh air matanya tuh netes tes gitu. Kok kamu nangis? Kenapa kak? Gak tahu, 2 hari kemarin aku tidur selalu mikirin ayah. Aku kangen sama ayah. Aku minta maaf. Di situ saya itu nggak malu, ada tamu saya nangis. Dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Itu Allah kasih loh. Dengan hal yang sulit untuk bisa kita terka, sesuatu yang kita nggak bisa terka, itu Allah kasih. Sekerasnya kita, Allah kasih kok. Anak saya tuh sekarang S1 SMA, bahkan sering telepon saya, gimana ya? Aku main dong ke sana. Ya, yuk ke sini kak. Jadi udah ini, kak, ayah kan udah Islam, kamu Kristen, nggak apa-apa kan? Lah, bagaimanapun juga kan ayah bilang, ayah tetap ayahnya Aldo. Udah, saya tuh kayak gimana ya? Gila ya, ini kuasa Allah. 2 hari saya sholat hari ini, 2 hari kemudian tuh datang. Nggak pakai nunggu setahun, nggak tunggu sampai sebulan. Nah, kesimpulannya ini, poinnya terakhir ini ya, bahwa kita itu sebenarnya harus bersyukur aja bang. Bersyukur aja, apa yang dikasih sama Allah kita bersyukur, ya kan. Jangan kita ngeluh, tuh dapat berapa loh, jangan dulu deh. Jadi intinya pasti Allah akan memberikan sesuatu
nikmat yang diberikan kepada kita itu pasti Allah itu pasti tidak pernah salah untuk memberikan kita. Ya ini cukup sekian, semoga menjadi pencerahan buat teman-teman mualaf. Sekerasnya kita juga harus tawakal, kita juga harus tahu siapa diri kita, gitu loh. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala, siapa diri kita. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.